Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pelajaran atau materi matematika. Karena semakin lama, pasti kalian tahu materi matematika itu akan semakin susah. Jadi saya minta tolong untuk kalian jangan men-skip video ini sampai selesai. Karena setiap yang saya omongkan itu adalah penting. Walaupun itu hal kecil, itu adalah hal yang penting juga yang akan kalian temui nanti setelah kalian akan mengerjakan latihan soal ataupun UTS dan UAS seperti itu. Jangan di skip ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi himpunan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kita akan membahas bersama-sama. Yang pertama adalah kita membahas tentang pengertian. Pengertian, kalau kalian kemarin ingat-ingat, pengertian himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Kumpulan suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Diingat-ingat kata jelasnya. Kalau jelas itu maksudnya bagaimana? Misalkan kumpulan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 8 dan seterusnya. Itu kan jelas. Nah, itu disebut himpunan. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan suatu himpunan? Misalkan ibu punya A adalah himpunan binatang. Maka cara penulisan himpunan tersebut adalah kan A harus huruf besar. A sama dengan, karena kita membicarakan masalah himpunan, harus ada yang namanya kurung kurawal. Ada kurung kurawal, kemudian yang ditanyakan apa? Himpunan binatang. Maka ini sudah termasuk himpunan, tinggal kita tulis binatang. Jangan lupa ditutup. Ini dinamakan himpunan. Kalau kalian sudah menemukan ada kurung kurawal ini, maka soal yang kalian jumpai adalah soal yang berbentuk himpunan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mendaftar anggota-anggota suatu himpunan. Mendaftar anggota-anggota suatu himpunan. Misalkan ibu punya soal A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Bagaimana kalau seperti itu? Berarti intinya kalian harus mendaftar himpunan A ini anggotanya apa saja. Kita tulis dulu pertama A besar sama dengan, karena ada kata-kata himpunan, maka ditulis kurung kurawalnya. Bilangan genap kurang dari 12. Kalau bilangan genap dimulai dari angka 2. Karena kurang dari 12, 2, 4, 6, 8, 10. Kurang dari 12, maka 12-nya tidak ikut. Kecuali kalau kalian menemukan soal kurang dari sama dengan, atau biasanya notasinya kurang dari sama dengan, ada sepertinya, maka angka 12-nya ikut. Jika kurang dari saja atau gini saja, kurang dari 12, maka 12-nya tidak ikut. Kalau ada garis bawahnya, maka 12-nya ikut. Seperti itu. Sekarang kita akan menghitung banyaknya anggota himpunan. Kemarin kalian sudah mengerjakan. Kalau yang ditanyakan adalah banyaknya anggota himpunan, notasinya adalah N kecil. N kecil. Kemudian himpunan apa yang diketahui? Himpunan A, maka kurung A. Sudah. Kalau kalian menjumpai soal N kecil ini, berarti yang ditanyakan adalah banyaknya anggota himpunan. Banyaknya berapa dari anggota himpunan A ini? 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA
dari himpunan kosong itu ada dua. Yang pertama seperti ini, atau seret. Jadi kalian boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Bagaimana ya soal tentang himpunan kosong itu? Kita coba cari. Soalnya seperti ini. Misalkan P adalah anggota himpunan bilangan genap yang habis dibagi 5. Apakah ada bilangan genap yang habis dibagi 5? Kan tidak ada, ya kan? Berarti untuk P, anggota himpunannya P itu tidak ada atau disebut dengan himpunan kosong. Seperti ini. Jadi himpunan kosong itu apa? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Seperti ini. Poin selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu maksudnya bagaimana sih Bumi? Seperti ini. Notasi himpunan bagian itu adalah seperti huruf C. Kalau ada huruf C dicoret, itu maksudnya bukan anggota himpunan. Ya, kalau ini bacanya gimana? Setiap anggota B merupakan himpunan bagian Q. Kalau ini, setiap anggota P yang bukan merupakan himpunan bagian dari Q. P himpunan bagian Q. Bagaimana ya maksudnya? P himpunan bagian Q, maka maksudnya untuk setiap anggota P menjadi anggotanya Q. Oke, sekarang kita coba kalau himpunannya itu A dan B. A itu anggotanya adalah D, E, G. Sedangkan B itu anggotanya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita kembali lagi ke definisi. Setiap anggotanya P menjadi anggotanya Q. Kalau ini hubungannya A dan B, maka bagaimana hubungannya A dengan B? Setiap anggota P, kalau di sini berarti setiap anggota A, D, E, G ini menjadi anggotanya B. Apakah D, E, G itu ada di himpunan B? Huruf D ada di B enggak ya? Oh, huruf D ternyata ada. Ini ada. Huruf E ada. Huruf G juga ada. Maka A ini karena semua anggotanya itu ada di B, maka A itu adalah himpunan bagian dari B. Seperti itu. Sekarang adalah menentukan banyaknya himpunan bagian. Kalau yang pertama tadi Bu Mei bilang menentukan banyaknya anggota himpunan. Kalau yang ini adalah menentukan banyaknya himpunan bagian. Kalau banyaknya anggota himpunan kan notasinya N kecil. Kalau ini banyaknya himpunan bagian, notasinya adalah N besar. Dengan rumus 2 pangkat N kecil. Ya. N besar sama dengan 2 pangkat N kecil. N besar adalah menentukan banyaknya himpunan bagian. Kan Ibu punya himpunan A, anggotanya adalah 8, 16, dan 24. Yang ditanyakan adalah banyaknya himpunan bagian dari A.
diagram Venn itu kalian apakah sudah pernah menyinggung di SD? Kalau sudah menyinggung berarti tinggal mengingat-ingat lagi. Kalau belum, ayo kita belajar bersama-sama lagi. Kalau yang ditanyakan adalah diagram Venn, kita harus gambar dulu kotak. Seperti ini. Kemudian di pojok sebelah kiri harus kita tulis huruf S. S ini maksudnya apa? Semestanya, atau kalau bahasa biasanya ibu menggunakan S ini adalah ibunya dari ini. Nah, himpunan A dan B ini anaknya. Yang S adalah ibunya, jadi ibunya punya semuanya, anaknya nggak punya, jadi harus didaftar terlebih dahulu. Nah, S-nya kita tulis di sebelah sini. Kemudian karena himpunannya ada 2, kita tulis seperti ini. Oke, himpunannya A dan B. Kita daftar dulu. Langkah pertama, kita harus tentukan dulu anggota yang ada di himpunan A dan himpunan B. Anggotanya apa saja ya? Yang sama ini. D ada di A, juga ada di B. F juga ada di A, ya ada di B juga. Maka B, D, F ini dia berada di tengah-tengah sini. Maksudnya adalah, saya tulis dulu, B, D, F itu ada di himpunan A dan himpunan B. Jadi dia ada di tengah-tengah, di sininya. Nah, sementara sisanya dari himpunan ini kita tulis di sini. A, C, H. Kemudian ini yang himpunan B sisanya adalah G dan I. Oke. Terus untuk yang di luar kita lihat lagi semestanya. A sudah ada, B sudah ada di sini, C sudah ada, D sudah ada, E tidak ada kan? Berarti kita tulis di luar 2 lingkaran ini. E sudah, F sudah ada di sini, G sudah ada di sini, H sudah ada, I sudah ada. Maka anggota yang ada di luar lingkaran ini adalah E. Seperti itu cara menggambar diagram Venn. Jadi langkah pertama kalian harus menentukan dulu anggota himpunan yang ada di tengah sini. Maksudnya tengah sini apa? Anggota yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B. Baru nanti kita menentukan sisanya. Setelah itu baru kita melihat anggota di semestanya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang operasi-operasi dari himpunan. Pertama adalah irisan. Kalau kita membicarakan tentang irisan, notasinya yang kita pakai itu adalah seperti huruf N. Kayak gini. Irisan itu apa? Irisan itu adalah anggota himpunan A yang ada di anggota B. Maka kalau pertanyaannya adalah A irisan B, anggota mana saja yang ada di A juga ada di B? Anggotanya adalah, karena himpunan, maka 2, 4, 6 kan ada di A tapi tidak ada di B, maka 6 ini bukan
seperti itu. Poin selanjutnya adalah gabungan. Gabungan, kalau kita membahas gabungan, notasinya adalah kebalikannya irisan seperti bentuk U. Nah, kita kembali lagi ke soal ini. Kalau A gabungan B, maka kan digabung, himpunan A digabung dengan himpunan B. Ya sudah, berarti kita tulis semua anggotanya ini. Tapi yang anggotanya ada 2, kita tulis 1 kali saja. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 20. Jadi kita mendaftar semua himpunan A dan juga himpunan B. Diingat-ingat kalau himpunan B, kalau anggotanya itu ada di keduanya, ditulis 1 kali saja. Sekarang mengenai selisih. Jadi kalau misalkan selisih itu notasinya adalah kayak pengurangan. Nah, pertanyaannya semisal kalian menemui soal A min B, himpunan A yang tidak ada di B, ini tadi kan sudah kita daftar, irisannya 2, 4, 10, sisanya 6 ini kan nggak ada di B, maka 6 ini adalah selisih dari A min B. 6, 8 kan juga tidak ada, 8 dan 12. Sekarang kalau misalkan B min A, anggota himpunan B yang tidak ada di A apa saja sisanya? 1, 5, dan 20. Jadi A min B dengan B min A itu tidak sama. Oke anak-anak? Oke, operasi terakhir adalah komplement. Kalau kita membicarakan masalah komplement itu notasinya adalah, misalkan ini ya, A himpunan A, C gini. Atau misalkan A petik. Seperti ini. Caranya bagaimana? Kita coba dulu biar mudah gambar diagram Venn-nya. Ini S. Himpunannya kan hanya A, S-nya sedangkan di sini. S-nya sudah kita tulis di sini. Maka A himpunannya apa saja? 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sedangkan S-nya ini angka 1 sampai 13. Maka satunya ditaruh mana? Ya harus ditaruh luar. 1 sudah, 2 sudah, 3, 4 sudah, 5, 6 sudah, 7, 8 sudah, 9, 10 sudah, 11, 12 sudah, dan 13. Nah, A komplement itu yang mana? A komplement itu adalah yang tidak di lingkaran ini. Jadi A komplementnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan juga 13. Seperti itu. Jadi kalau Bumi tanya apa saja operasi-operasi pada himpunan, yang pertama adalah irisan dengan notasinya seperti huruf N. Kemudian gabungan, kebalikannya irisan notasinya. 3 adalah selisih. Selisih itu notasinya dikurangi.
Dan yang terakhir adalah komplement, huruf C tapi di atas petik atau tanda petik, seperti itu. Jadi kalau kita membahas masalah himpunan, yaitu ya pengertiannya, banyak anggotanya, terus himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian, serta operasi-operasi himpunan. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan untuk pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalian untuk selalu latihan soal. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.